Ya, selamat pagi kepada pemimpin Puja Bakti, adik Menteri dan adik Sati. Ya, terima kasih atas menghantar memimpin Puja Bakti sekolah minggu. Ya, Bante bersenang adik-adik mempunyai suatu semangat untuk melakukan puja bakti, ya. Nah, duduknya nyaman. Kalau itu sila boleh, perlu bantal nggak? Ambil bantalnya dulu. Nah, ya. Oh, sila pegel. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah terbiasa, nanti pegelnya hilang. Nah, duduk bersikup ya, gitu. Ya, nyaman aja ya, nggak usah itu, nggak usah tegang. Nah, tentu pengharapan Bante, adik-adik semua selalu sehat, sejahtera. Nah, oleh sebab itu Bante mengucapkan Sotihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Nah, hari ini topiknya adalah Katanyuta. Katanyuta Eta Manggala Utama. Tahu budi, nah itu mengkondisikan keberkahan seseorang. Nah, tahu budi atau Katanyuta ada persamaan lainnya yang menjadi pasangannya. Katanyu, Katawedi. Nah, jadi sebenarnya Katawedi sendiri pun sinonim dari Katanyuta. Ya. Kenapa? Orang yang tahu budi, tentu pemikirannya berikutnya apa muncul? Nanti saya mau balas budi. Ya kan? Siapa yang di sini adik-adik yang belum pernah mendapatkan manfaat, guna, jasa, kebaikan dari orang lain? Ayo, siapa? Siapa yang pernah mendapat hadiah? Nah, dari siapa hadiahnya? Mama papa. Mendapat pendidikan dari siapa? Dari guru, dari papa mama juga ya. Papa mamanya kalau ke sekolah gimana ya? Ya, mau sama Sati, dari papa mama ya, mama Ratna, papa Marcos ya. Nah, begitu. Dari teman-teman ada enggak? Apa contohnya? Hadiah, apalagi? Kalau kita sakit biasanya teman-teman ngasih apa? Ngasih? Donasi. Ya, supaya cepat sembuh. Oh, cepat sembuh. Oh iya. Tapi ada yang ngasih ini catatannya kemarin. Ketika Sati tidak masuk nih, Sati. Ini catatan pelajaran ini Ibu Anu. Berarti dia memberi apa? Catatan, ya. Jadi semua di dunia ini tidak ada satupun makhluk yang belum pernah mendapatkan jasa dari orang lain. Betul? Betul ya? Papa Marco sama itu Ibu Ratna kalau merenungkan, oh iya, kita juga jasa dari papa mama kita, teman-teman pernah ketika kumpul ya. Pak Kriswanto juga sama, pasti merenungkan, iya saya juga pernah mendapat. Jadi Katanyuta artinya adalah orang yang tahu guna, manfaat, jasa yang telah diterima, yang diberikan dari orang lain. Itulah Katanyuta. Dan Katawedi timbul dalam hati kita.
Nanti suatu waktu saya akan memberi juga sebagai ungkapan terima kasih. Nah ini nggak mudah, ya. Balas budi dan tahu budi. Nah, kalau katanya tanya tahu budi, kita harus tahu dulu. Kan ada orang, iya kan Bante, aku kan terima hadiah ini kan wipaka baik saya. Ya kan hanya kondisi. Jadi nggak perlu terima kasih Bante. Nah betul apa salah? Nah ya. Nah mungkin kan, oh kan mama yang melahirkan aku, ya mama udah waktunya, sepantasnya ngasih makan aku, mensekolahkan aku. Pandangan salah nggak? Pandangan salah ya. Jadi harus tahu budi dan tahu balas budi, ya. Itu ya ini ya. Hanya kan siapa yang sekolahin? Papa mama. Papa mama pesennya apa? Supaya hanya balas budi sama orang tua. Belajar sungguh. Biar rajin. Nah itu ya balas budi kita. Ya. Katanya kata Wedi. Ya, jadi mengetahui manfaat. Nah ini Sang Buddha kata orang yang berpikir seperti ini sangat langka. Itu laba ugalo, makhluk yang jarang ditemukan. Kebiasaannya orang kan ingin dapat sini. Ngasih mau nggak? Nanti dulu ya. Nanti dulu ya kan. Maunya ayo sini. Ini tangannya gini ya. Nggak pernah gini kan? Artinya memberi. Jadi kalau yang tidak tahu budi dan tahu balas budi, maunya apa? Minta. Begitu orang itu membutuhkan, karmamu, ya, sudah karmamu. Nah, berarti mau cerita, tapi berarti yakin mau Tri sama saat ini suka banyak baca. Suka jataka. Ingat Sakuna Jataka. Sakuna Jataka. Ya. Sakuna Jataka cerita ketika Sang Buddha melihat banyak para bhikkhu ini mencela bhikkhu Dewadatta. Ya. Banyak mencela bhikkhu Dewadatta. Ayo sini duduk, ya apa-apa. Duduk di depan saja sini. Dekat tante Ratna, ya, situ ya. Namaskara dulu, patung Buddha. Satu, ya. Dua, tiga, ya. Satu, duduk, ya. Siapa namanya? Kenji, ya. Kenji ya. Bante lagi cerita sama kalian tentang sifat yang sulit ditemukan oleh dalam diri seseorang, yaitu apa? Tahu budi dan tahu balas budi. Kenji pernah mendapatkan manfaat tidak, guna atau jasa dari orang lain? Contohnya apa, Kenji? Satu betul. Ya, Cece membantu membimbing kita PR yang belum kita pahami, ya kan? Berjasa. Makasih C ya. Sehingga PR-nya nanti diperiksa jadi benar, ya, dapat nilai yang bagus. Itu kita menerima jasa dari orang lain. Ada nggak pikiran dalam Kenzi? Nanti suatu saat aku mau ngasih sesuatu sama Cece.
Nah, ya, apakah nanti kita punya permen, makanan, berbagi sama Cece. Karena apa? Kita ingat Cece sudah bantu aku memberikan penjelasan tentang PR-ku. Nah, ya, satu, betul, ya. Nah, itu satu praktek orang yang tahu budi dan tahu balas budi. Ya. Ini Frederick anaknya Papa Ariswanto. Frederick ya. Frederick juga pernah mengalami kan? Pernah memberi nggak sama papa mama? Karena ingatnya apa? Papa mama sudah baik sama kita ya, Frederick ya. Nah itu, sama teman-teman pernah dapat pemberian? Pernah ya, pasti ya. Dari guru dapat nggak? Apa dari guru contohnya? Permen ya. Terutama kalau guru memberi apa? Pelajaran ya. Mengajar. Coba kalau kita ke sekolah nggak ada yang ngajar gimana? Pasti main aja ya. Jadi Kensi, Fredrik, Anya, Maudri, Santi, semua kita yang di sini pernah mendapatkan manfaat dan kita harus kata wedi balas budi. Kembali ke cerita tadi ya. Bante ingin ceritakan Sakuna Jartaka, yaitu ketika Biku Dewadatta ini banyak dicela oleh para biku saat itu sebagai orang yang tidak tahu budi ya. Bahkan berupaya untuk mencelakai Sang Buddha ya. Sang Buddha katakan sikap Biku Dewadatta ini bukan hanya pada kehidupan ini, tapi kehidupan yang lampau. Yang lampau itu ketika di zaman Brahmadatta di Benares ya, jadi kehidupan lampau ya dari Sang Buddha Bodhisatta waktu itu. Bodhisatta ini terlahir sebagai burung pelatuk dan Dewadatta itu sebagai seekor singa. Suatu ketika seekor singa ini setelah mendapat santapan mangsa kemudian makan dan tanpa terduga tenggorokannya ini tertusuk duri tulang. Jadi singa ini makannya daging ya. Ada nggak singa makan rumput? Nggak ada ya, Frederick ya. Singa makan rusa. Begitu rusa dimakan, berikut tulang-tulangnya. Ada serpihan tulangnya itu menusuk tenggorokan. Mengalami kesakitan enggak? Ya, sehingga bengkak. Suatu ketika burung pelatuk ini terbang hinggap di pohon yang dimana di bawah ada seekor singa itu yang sedang menderita. Pelatuk itu bertanya, wahai temanku, kenapa Anda bergelisah? Apa yang kamu rasakan? Oh, hei pelatuk, tenggorokanku sakit, tertusuk duri hingga tenggorokanku ini bengkak, rasanya menyakitkan sekali. Oh, teman, bolehkah aku menolongmu untuk mengeluarkan duri itu? Tetapi ada satu hal yang aku khawatir, kata si pelatuk itu. Kalau nanti aku ngambil duri di tenggorokanmu itu, akankah kamu memakanku? Kan resiko ya. Singa celangap masuk ambil, ditelan gimana? Ya. Iya. Artinya kita bisa celaka juga, mau berbuat baik tapi celaka. Itu tidak boleh dilakukan ya. Jadi adik-adik harus berpikir nih, ya. Dilihat dulu, ya. Terus harimau singa ini berkata, tidak, aku tidak akan memakanmu.
tolong bantu aku, bebaskan aku dari penderitaan ini. Nah, si pelatuk ini juga tidak mau ambil risiko ya. Kalau diambil nanti ditelen, gimana? Hilang kehidupannya. Akhirnya si pelatuk ini mengambil batang ranting. Mulut singa itu disangga rahang atasnya dengan bawahnya, sehingga nggak bisa sewaktu-waktu langsung mengantuk, ya kan? Nah, burung pelatuk pun masuk ke dalam tenggorokan singa itu dan kemudian mencabut duri tulang tersebut dan mengeluarkan dari mulut singa itu. Dan begitu selesai, pelatuk itu pun segera keluar dan mematahkan ranting itu dan dia langsung terbang. Kenapa? Bagaimanapun yang dihadapinya ini adalah seekor singa, ya. Gitu. Nah, suatu saat singa itu mendapat buruan kerbau dan sedang menyantap kerbau. Nah, pelatuk ini kemudian melihat hinggap di atas pohon di mana singa itu sedang makan, ingin menguji apakah singa ini tahu akan kebaikan aku. Nah, ya, hai temanku, engkau sedang menyantap apa? Oh, ini aku sedang menyantap hewan buruanku. Apakah engkau mau membagi sedikit sepotong daging itu kepadaku? Karena aku pernah melakukan suatu hal yang bermanfaat untukmu sebelumnya. Apa jawaban si singa? Bukan. Hai pelatuk, suatu hal yang dimana jarang terjadi. Ketika seorang binatang kecil bertemu dengan binatang yang berkuasa seperti diriku dengan cakar merah, kemudian masuk ke dalam tenggorokanku dan aku tidak memakannya, melepaskanmu, aku rasa itu cukup balasan dari perbuatan baik. Betul nggak? Ya, jadi si singa itu berkata, kamu masih beruntung tidak aku makan, katanya. Ya, sudah ditolong tapi mengucapkan begitu. Nah, ya pelatuk itu mengatakan, ya, mengerti bahwa singa ini bukan makhluk yang mengenal kata bedi, tidak mengenal tahu budi dan balas budi. Kenapa? Sudah ditolong dari penderitaan tertusuk tulang, tapi setelah diminta sedikit potongan daging tidak mau berbagi. Padahal itu kerbau kan besar. Iya, padahal kerbau itu besar. Cuman masa burung pelatuk makan satu kerbau, ada nggak? Nggak ada ya. Burung pelatuk ya, hanya ya. Bisa ke burung pelatuk makan satu kerbau? Enggak ya, paling sedikit, secuil daging ya. Dia udah kenyang. Tapi harimau itu singa ini nggak mau kasih. Bahkan berkata, kamu masih beruntung saya kasih hidup, katanya. Nah, berarti ini suatu hal yang dikatakan kalau di masyarakat ini disebut adalah orang yang hina, orang yang rendah, tidak tahu budi dan tidak tahu balas budi, orang jahat. Nah itu, ya. Nah kalau kita menghadapi orang seperti itu, bagaimana? Nah, jadi si burung pelatuk ini mengucapkan di dalam Jataka itu 2 syariat, ya. Dari orang hina ini yang tidak tahu budi, yang tidak tahu berterima kasih,
janganlah berharap untuk mendapatkan balasan yang setimpal atas jasa yang telah kita berikan. Janganlah memiliki pikiran jahat dan ucapan yang buruk, tetapi segera pergilah dari makhluk atau orang yang hina itu. Ya. Jadi kalau kita mengalami seperti itu, setelah kita berbuat baik, orang itu nggak mengucapkan terima kasih. Jangan punya pikiran jahat. Jangan mengucap kata-kata yang buruk. Tapi kita sudah tahu ini bukan sahabat sejati. Kita pergi. Tinggalin. Ya, tinggalin maksudnya bukan terus gak bergaul ya. Artinya lain kali hati-hati. Ya. Kalau kita mau berbuat baik harus siapin dulu diri kita. Kalau dia nanti gak balas budi, gak ingat budi gimana? Marah gak kita? Ya, supaya apa? Tidak kecewa. Tapi beda dengan orang tua ya. Orang tua sama anak pasti berkorban. Tapi anak ingat gak budi orang tua? Ya, disuruh nyapu, itu tolong disapu. Mama, aku lagi main. Ya. Betul. Berarti kan ingat budi mama, papa ya, Kensi ya, begitu. Bagus itu, ya. Nah, jadi apa hal-hal yang kita lakukan sebagai kata wedi atau budi? Satu, kalau kita terima budi dari orang lain, ya, satu nih orang lain, kita mengucapkan terima kasih, betul. Itu yang paling awal, mengucapkan terima kasih. Nah setelah itu mengingat suatu saat aku akan berbuat baik, walaupun pemberian ini besar atau kecil, banyak atau sedikit, ya. Nah kita mengingat. Nah satu apa? Melakukan pada orang lain. Kedua, siapa yang di sini punya hewan peliharaan? Aku. Apa? Anjing. Nah, Namanya Cici. Ciki, Cici. Cici. Nah, anjing ini kalau kita pulang nyambut gak? Iya. Nah, senang gak? Walaupun hujan-hujanan juga rambut. Nah, dia sudah berbuat baik, ya kan, menyambut kita. Nah, kemudian dia juga menjaga rumah, ya kan? Nah, sudah sepatutnya dia punya jasa, si Cici ini anjing. Patut gak kita memberi makan yang layak? Beri makan, beri mainan, beri baju. Nah, ya, makanan, bagaimana baju, ya. Itu artinya. Anjing apa tuh? Anjing apa? Cicu. Cicu. Oh, ya kayak baru saya. Iya. 3 kali sehari. Ya. Terus Ya. gemuk badannya. Tapi dia kan punya jasa menjaga rumah ketika kita sekolah, papa pergi, ya, Cece sekolah, ya. Sekolahnya di rumah online. Online, ya. Nah itu. Nah binatang-binatang yang mendatangkan manfaat, salah satunya diceritakan adalah gajah, kuda, sapi, kerbau. Nah, kalau yang pernah melihat sawah, petani membajak sawah biasanya dulu menggunakan apa? Kerbau. Atau sapi. Nah, karena punya jasa, sepatutnya binatang ini pun harus dirawat. Tidak boleh diperkerjakan dengan berlebihan, karena itu menimbulkan apa? Sakit. Ya. Kalau sakit pun harus diberi obat, diberi makanan yang cukup. Nah, jadi kita kata wedi terhadap siapa? Terhadap hewan. Nah, apa tadi kepada orang lain yang memberi, satu, yang kedua kepada hewan. Yang ketiga terhadap segala sesuatu hal
Apa? Kita ingin dapat pengetahuan, dapat ilmunya dari mana? Nah, buku pelajaran. Kita mengenal hal-hal yang bersifat bajik dari mana? Buku apa? Itu di depan buku apa? Ya dari buku Parita, ya kan? Hal-hal yang baik. Nah, kemudian kita tidak kepanasan, tidak kehujanan, tidak disengat serangga. Kita bernaungnya di mana? Hah? Rumah. Di rumah. Sudah sepatutnya rumahnya harus dijaga enggak? Ya, kepada rumah, sekolah, ya, wihara, buku pelajaran, buku majalah, buku Parita, kemudian taman, ya kan? Kalau kita lagi bete, keluar ke taman, ya kan? Nah, di taman ada pohon yang rindang. Inginnya cari yang panas apa yang teduh? Nah, yang teduh kan? Nah, kita bernaung di situ. Guru agung kita juga punya kata ini enggak terhadap pohon? Apa? Terima kasih. Menghormat, melihat, menatap pohon bodi tanpa berkedip. Nah, Sang Buddha juga tahu balas budi terhadap pohon bodi. Karena di pohon bodi Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, sehingga beliau merawat tanaman-tanaman. Nah, itu kata nyuk kata wedi terhadap segala sesuatu hal. Nah, yang keempat, kata nyuk kata wedi terhadap kebajikan. Apa berarti itu kebajikan? Kebajikan itu adalah buah hal-hal yang baik. Kita lahir jadi manusia punya kebajikan enggak? Ya. Lahir jadi di keluarga yang baik-baik, mama papa yang baik-baik, punya kebajikan enggak? Ya. Lahirnya tidak kekurangan, pakaiannya pun tidak compang-camping, ya kan? Tidak lahir di kolong jembatan, karena punya apa? Kebajikan. Nah, kalau merenungkan itu, kita sepatutnya apa? Mengembangkan kebajikan kita lagi, ya. Kenapa? Kensi satu, punya mama papa baik, rumahnya bagus, punya anjing peliharaan, makanannya cukup, pakaiannya pun cukup bagus, ya kan? Kenapa? Kita punya kebajikan dalam diri kita sendiri. Sudah sepatutnya merenungkan, aku harus berbuat baik, kebajikan lebih baik lagi. Siapa yang di sini ingin lahir jadi anak raja? Siapa yang mau jadi putri raja? Nggak mau jadi putra mahkota? Nggak mau. Siapa yang mau jadi dewa? Siapa yang mau jadi Brahma? Siapa yang mau jadi Buddha? Jadi kalau Buddha juga harus punya kebajikan. Ya. Ya, kalau mau jadi Buddha harus punya kebajikan juga. Kenapa? Sekarang kita sudah lahir jadi manusia. Kalau ingin menjadi Buddha harus rajin ke wihara. Untuk apa? Mengenal dharma ajaran Sang Buddha, yang nanti kita punya pengetahuan. Begini loh berbuat baik yang benar, yang patut, yang bijaksana. Jangan aku sampai nanti seperti si singa itu yang gak tahu budi dan tidak tahu balas budi, karena itu orang jahat.
Ya. Nah, jadi itu yang keempat ya. Tadi yang pertama apa? Kepada orang lain, Kepada hewan, kepada segala sesuatu, dan kebajikan. Dan satu lagi adalah kepada diri sendiri. Diri sendiri bagaimana? Satu, kita sehatnya sekarang, kita cantiknya sekarang, ya, kita bahagianya sekarang. Nah, tubuhnya sehat, ya kan? Dengan tubuh ini, Anya, Maudri, dan Sati bisa pergi ke sekolah, menimba ilmu, bisa datang ke wihara, bisa juga melakukan retreat ya di sekolahan dan sebagainya. Bisa exercise, olahraga. Pakai sarana apa? Tubuh jasmani. Kalau tubuh jasmaninya tidak dirawat, nggak mandi seminggu, ya. Kemudian tidak makan makanan yang bergizi. Akibatnya apa? Sakit. Jadi kita pun harus merenungkan kata nu, kata wedi terhadap diri sendiri. Dengan tubuh jasmani ini aku bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Sudah sepatutnya harus merawat diri. Jangan nanti aku mau begadang. Kenapa? Ada drakor tengah malam. Ya, ada Tom dan Jerry tengah malam. Jam 2 pagi tayangnya, akhirnya nggak tidur. Sedangkan jam 7 harus sekolah. Bagus ya. Tapi harus tetap jaga diri ya. Jangan tidur terlalu malam. Jangan minum minuman yang bersifat racun, seperti alkohol, minuman keras, ya, atau minum obat-obatan yang terlarang. Tidak boleh. Itu merusak. Berarti orang yang merusak dirinya sendiri tahu kata wedi tidak? Ya, merokok juga. Kan itu merusak paru-paru. Ya, kalau di ronsen paru-parunya banyak kan terbakar hitam. Iya. Iya. Nanti sakitnya nanti ketika usia udah lanjut. Papa aku fit. Papa aku fit. Oh ya. Ya nanti perlahan ya. Pak. Bahaya. Karena kalau cairannya itu nggak cocok, bisa menyebabkan munculnya sel-sel kanker. Iya. Kan vape kan pakai cairan ya? Penting atau jelas nih? Pak Markus gimana? Yang vape? Kimianya betul bereaksi dengan paru. Oh, ya tuh. Terus asumsinya sama kayak rokok light. Merasa lebih ringan, jadi merokok lebih banyak. Vape juga sama. Jadi orang melakukan dengan lebih frekuensi lebih banyak kan. Merasa aman soalnya kayak gitu ada ya. Ya, merasa kayak aman. Udah lebih jor-joran. Iya. Tuh, jadi misalnya jadi fly, tahu kan ya fly ya? Jadi kayak aduh ketagihan, enak. Terima kasih Pak Marcos ya. Nah itu ya ternyata bahaya, bisa merangsang sel-sel menjadi rusak. Nah nanti takutnya apa? Menjadi sel kanker ya. Gitu. Jadi harus merawat diri sendiri, tidak melakukan pembunuhan, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan tidak mabuk. Nah itu berarti orang yang mampu mengucapkan terima kasih terhadap dirinya sendiri. Karena dengan diri sendiri satu kita bisa melakukan aktivitas. Coba kalau kita sakit nggak bisa kan? Nah kalau kita sehat bisa.
mau sekolah, mau bekerja, ya. Nah, kita bisa mendapatkan. Nah, jadi ada 5. Tahu budi itu, tahu balas budi, 1 pada orang lain, pada makhluk, pada segala suatu hal, terhadap kebajikan, timbunan jasa kita yang lampau, dan terhadap diri sendiri. Merenungkan kita punya tubuh jasmani, harus dirawat. Ya. Nah, manfaat-manfaat orang yang punya kata wedi, orang itu mampu apa? Menjaga kebajikannya, berpuas dengan kebajikannya. Kemudian manfaat yang kedua, mampu mengembangkan supaya kebajikannya lebih jauh lebih baik, lebih besar, karena tahu manfaat dari kebajikan. Nah, kemudian memunculkan hiri dan tapa. Karena tadi ya, merawat tubuh aja jangan sampai melakukan hal-hal yang buruk. Berarti tahu hiri dan tapa. Orang yang tahu hiri tapa berarti punya apa? Sati sama janya. Punya perhatian, pengingatan, dan kebijaksanaan. Kemudian manfaat yang kelima, orang yang mempunyai tahu kata wedi, orangnya pasti memiliki ketahanan, kanti, kesabaran. Keenam, 6 ya, akan disukai oleh orang-orang. Karena orang yang tahu budi kan suka memberi, orang kan akan ingat ya. Bahkan kita di jalan, sini, mampir dulu, aku ada makanan, sini. Nah, kita sering ya berkunjung ke rumah teman ya. Kalau kita baik, akrab, orang tuanya pasti apa? Senang. Bikinin masakan, cemilan, ya kan? Kita belajar kelompok, dibikinin cemilan, bikinin sirup. Nah, karena apa? Kita tahu budi. Tahu budi dan balas budi. Ya, coba kalau orangnya jahat, kasih nggak punya teman, ya. Tuh. Nah, kemudian akan dicintai oleh para manusia dan dewa. Kemudian orang yang tahu kata wedi, karena tahu harus mengembangkan kebajikan, akan mengkondisikan mendapatkan kondisi-kondisi yang baik, keberuntungan, kesuksesan, ya. Nah, kemudian yang terakhir mendapatkan juga apa? Mendapatkan pencapaian. Nah, yang tadi menjadi Buddha. Siapa yang mau menjadi Buddha? Nah, kalau mau menjadi Buddha harus melakukan kebajikan dengan ingat apa? Kata. Nah, itu ya. Nah, itulah yang Sang Buddha. Kenapa Biku Dewatawadatta itu dicela oleh para biku saat itu? Karena beliau adalah sosok orang yang tidak memiliki kata wedi. Nah, jangan sampai kita seperti Biku Dewadatta. Karena apa? Akan terjerumus melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, mudah-mudahan semoga pengharapan adik-adik Sati, Maudri, Kensi, Frederick dan Anya berkembang. Ya, semoga hal-hal baik muncul. Ya, semoga semuanya berbahagia. Sabe Sata Bawanto Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.